yang masih perlu terus dimantapkan dan dijaga terus adalah himayatul ummah anit tafarruq wal ikhtilaf. Menjaga umat dari perpecahan dan perselisihan. Ini kunci. Sebab kalau sudah ada perpecahan, ada perselisihan, program apapun tidak akan bisa kita laksanakan. Dan kerukunan, karena kerukunan khusus antar umat, ini adalah kunci daripada kerukunan antar agama, kerukunan antar sesama bangsa. Karena itu ini, tapi rusaknya kerukunan itu umat itu karena tidak rukunnya ulamanya. Jadi yang harus pertama dijaga itu himayatu ulama, dijaga ulamanya anit tafarruq wal ikhtilaf, dari perselisihan dan juga dari perpecahan. Allah Subhanahu wa taala sudah meminta kepada kita karena ini penting. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Kamu jangan seperti orang-orang yang berselisih dan berpecah belah. Seperti apa berselisih dan berpecah belah? Syekh Nawawi mengatakan, ya, bi ansara kullu wahidin minar ruhbani raisan fi baladin. Masing-masing pendeta itu dulu jadi rais sendiri di masing-masing negara. Sumakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Seperti apa berselisih itu? Bi ansara kullu wahidin minhum yadda'i annahu 'alal haq. Masing-masing mengaku benar, wa anna sahibahu 'alal batil, temannya itu batil. Masing-masing mengaku benar, masing-masing jadi kepala sendiri, tidak ada konektivitas, tidak ada ketersambungan antara satu dengan yang lain. Masing-masing. Imam Fakhrul Razi mengatakan, "Lau ansafta alimta anna aktsara ulama'i hadzal zaman mausufun bitilka sifah." Kalau kamu perhatikan, maka kamu tahu bahwa ulama kita zaman ini, zamannya Imam Fakhrul Razi, mausufun bitilka sifah, mereka sifatnya seperti itu. Masing-masing di negaranya, masing-masing mengaku benar, menganggap yang lainnya salah. Terjadi konflik-konflik yang tidak. Nah, itu dulu 1000 tahun yang lalu. Saya bilang, jangan-jangan sekarang lebih jelek dari itu. Bukan lagi raisan fi baladin, tapi raisan fi qaryatin. Masing-masing di kampung jadi rais sendiri. Wa raisan fi ma'hadin. Masing-masing rais di masing-masing pondoknya. Wa raisan fi ormasin. Masing-masing rais pada ormasnya masing-masing. Tidak ada konektivitas, ittisalat di antara mereka itu. Saya kira ini hal yang penting yang harus kita jaga supaya tidak terjadi perpisahan itu. Hadirin sekalian, sadiqul hukumah, mitra pemerintah, sejak awal memposisikan MUI sebagai mitra pemerintah. Dalam arti, kalau menurut Syekh Nawawi itu, sadiqin sadukun. Sadiqun sadukun. Sahabat yang jujur, yang benar. Yang benar itu apa? Kalau benar dibenarkan, kalau salah disalahkan. Itu namanya sadiq. Tidak mengatakan yang benar pun disalahkan, atau yang misalnya salah dibenarkan. Tidak, itu bukan sadiqun sadukun. Jadi itu fungsi itu, sadiqun sadukun. Karena itu ada program pemerintah benar, baik untuk kepentingan rakyat, tidak usah takut dikatakan menjadi antek pemerintah, itu harus kita dukung semuanya. Contoh, perumahan rakyat. Ini program menguntungkan rakyat, memberikan kemudahan.
Ini bukan hanya kita itu sebagai sadiqul hukumah, mitra pemerintah, ini juga dalam rangka khadimul ummah. Karena memberikan kemudahan untuk mendapatkan perumahan itu bagian dari perintah agama, minimal itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu Pak Marwar harus ada yang menjalankan, kalau tidak dosa semua. Di dalam kitab Fathul Mu'in, nah ini kitab, ini bahasa kitab ya. Salah satu fardu kifayah itu daf'u dararin ma'sumin, menghilangkan bahaya dari orang yang maksum, terhormat. Orang terhormat itu siapa saja, min muslimin, orang muslim, au dhimmin atau non muslim yang dhimmi dalam perlindungan, au musta'manin atau dalam perlindungan umat. Kalau bahasa sekarangnya au muwataqin atau ada kesepakatan untuk berdampingan secara damai. Itu bukan orang Islam saja, non muslim, muslim apapun agamanya ya. Kalau ada bahaya yang menimpanya itu harus dihilangkan, daf'i dharari. Bahasa apa itu? Ja'iin, lapar, tidak makan. Nah, ini memberi makan itu ini fardu kifayah. Jadi itu harus kita dukung. Itu bukan hanya program pemerintah, tapi juga kewajiban agama dalam rangka khadimul ummah. Jadi ada yang dia kita melanjutkan misi mitra pemerintah, tapi juga agama. Lam yasil li halatil ittirar, belum sampai kepada bahaya betul, sampai tidak makan, kurang makan. Kalau sampai dia tidak makan, fardu ain, artinya tiap orang yang mampu harus memberikan itu. Itu awarin atau tidak punya pakaian, aw nahwihima atau seperti itu, tidak punya rumah, tidak punya papan. Jadi di dalam hal ini fikih itu sudah mengucapkan fardu kifayah, menyiapkan makanan, menanggulangi kemiskinan, tidak makan, menanggulangi tidak ada pakaian, sandang, pangan, papan. Tiga-tiganya itu menjadi minimal, itu fardu kifayah. Karena itu programnya Pak Marwar bukan saja program pemerintah yang harus dibantu oleh MUI, tapi itu juga kewajiban MUI dalam melaksanakan khadimul ummah.